Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas. Mari kita mulai taklim ini langsung dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini kita memohon kepada Allah dan berdoa. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan, amal soleh dan segala ibadah yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bertawassul dengan Fatihah ini kita berdoa kepada Allah, dan juga kita doakan kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, baik diri kita semua atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup. Jika diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, yang mulia menurut Engkau ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka semua ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak dan keturunan kita, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka ya Allah, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas adalah yaitu satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita cari dalam kitab hadis Sahih Bukhari, hadis ini hadis nomor 631, yaitu hadis Nabi an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata Rasul, sebagaimana kalian wahai umatku melihat aku salat. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mungkin
ada satu pemahaman yang kadang-kadang kita fokus dalam memahami hadis ini hanya apa yang tersurat dalam hadis ini tentang tata cara sholat. Ya, sholat kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan dalam hal ini para ulama, khususnya ulama-ulama fikih, berbicara tentang tata cara sholat. Kita mengenal istilah, ya, kalau tata cara sholat kita mengenal istilah apa yang menjadi syarat, ya, apa yang menjadi rukun, apa yang sunnah, ya, yang sunnah dalam sholat, dan apa yang membatalkan. Apa yang membatalkan sholat kita? Yes, kalau ingin sholat kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, yang diinginkan oleh Allah, memang hal ini harus menjadi perhatian kita. Tapi apa yang tersirat dari kata perintah shollu kama ra'aitumuni usolli ini, mari sama-sama kita pahami. Ada satu kaidah usuliyah kalau kita belajar ilmu fikih dan belajar ilmu namanya qawaid fiqhiyah. Ada satu kaidah bunyinya, ya, satu kaidah bunyinya al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ini satu. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Dan ada lagi kaidah bunyinya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah, mungkin dalam waktu yang sangat terbatas ini kita fokuskan memahami hadis ini, yaitu kepada kaidah ini, ya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kita berbicara tentang tata cara sholat, ya, kita mengenal apa yang disebut dengan syarat, apalagi syarat sahnya sholat. Kita mengenal apa yang menjadi rukunnya sholat, ya, apa yang menjadi rukunnya sholat, dan apa yang sunnah-sunnah dalam sholat. Jika sholat kita ingin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul, berdasarkan ijtihad para ulama-ulama fikih, khususnya mazhab fikih mutlak, ya, mazhab fikih mutlak yang 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ya, apa itu syarat? Syarat itu sesuatu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa minhu. Syarat adalah sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan dia tidak termasuk bagian dari apa yang dilakukan dalam sesuatu itu. Nah, apa itu rukun? Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sahnya. Misalnya kalau rukun sholat, sahnya sholat, dan dia bagian dari apa yang kita lakukan dalam sholat itu. Nah, jika syarat dan rukun terpenuhi, misalnya dalam sholat, otomatis sholat kita insya Allah sah. Nah, kalau ingin sempurna tata caranya, lakukan yang sunnah-sunnah dalam sholat itu. Dengan catatan mubtilatus sholah, hal-hal yang membatalkan kita pastikan satu pun tidak ada. Ini tentang tata cara sholat. Tapi ternyata kalau kita kaji sabda Rasul, bahkan firman Allah yang berhubungan dengan sholat ini, misalnya aqimus sholata, surat Al-Baqarah ayat 43. Ternyata ada satu kaedah, karena lafadz shollu atau lafadz aqimu itu adalah kata perintah. Apa itu kata perintah?
yaitu yang disebut dengan fi'il amr. Artinya fi'il amr di situ apa? Kata perintah. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Rasul dalam hadisnya memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Nah, sementara dalam memahami ya teks-teks Al-Quran dan hadis, yang mana di situ ada kata perintah, ada beberapa kaedah, ada beberapa rumusan yang mungkin jarang kita pahami atau bahkan mungkin kita nggak pernah tahu. Ada satu kaedah bunyinya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu, dalam hal ini perintah Allah dalam firman-Nya misalnya aqimus shalah, atau dalam hadis sahih yang kita pelajari hari ini yaitu shollu, itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk sholat. Tapi apa yang tersirat di situ? Segala sarana bagaimana sholat itu terlaksana secara sah, sesuai dengan syarat dan rukunnya, bahkan kalau boleh sempurna dengan yang sunnah-sunnahnya, dan kita pastikan apapun yang membatalkan sholat kita betul-betul kita pastikan tidak ada. Maka segala sarana apapun yang membuat sholat kita sah itu semestinya harus terwujud. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat sholat kita sah? Salah satunya kalau kita bicara fikih, di antara min syuruti sihhatis shalah, di antara yang membuat sholat, syarat sahnya sholat adalah satrul aurah. Apa itu satrul aurah? Menutup aurat. Artinya adalah bahwa anggota badan kita yang menjadi aurat itu wajib kita tutupi, baik laki-laki apalagi perempuan dalam sholatnya. Kalau kita sholat sementara aurat kita dibuka, bahkan terbuka pun, sholat kita maka tidak sah. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, apa sih sarana untuk menutup aurat itu? Jawabannya mudah. Apa? Tekstil. Berbentuk, kalau kita sebagai laki-laki pakai sarung, pakai baju. Perempuan misalnya mau kena dan sebagainya. Apa yang disebut dengan sarana yang digunakan untuk menutup aurat. Jadi yang tersirat dari sabda Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah engkau sebagaimana engkau mencontohku dan melihatku ketika aku sholat. Dan apa yang tersirat dari firman Allah misalnya adalah aqimus shalah, itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sama memerintahkan kita untuk mewujudkan segala sarana apapun yang membuat sholat kita itu sah, yaitu salah satunya menutup aurat. Jadi artinya ketika Allah nyuruh kita aqimus shalah, ketika Rasul nyuruh kita shollu kama ra'aitumuni usolli, semestinya Rasul juga menyuruh kita sebetulnya, Allah juga memerintahkan kita sebetulnya untuk kita menjadi hamba-hambanya, ya, memproduk alat-alat dalam hal ini tekstil yang digunakan untuk menutup aurat. Jadi artinya ketika Allah nyuruh kita untuk sholat, ketika Rasul nyuruh kita untuk sholat, itu sebetulnya Rasul nyuruh kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha, entrepreneur, bahkan ya owner pabrik-pabrik tekstil. Nah, ini jarang kadang-kadang kita memahaminya. Tapi apa yang terjadi, coba lihat. Ya, kita difokuskan memahami firman Allah aqimus shalah, bahkan hadis Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, hanya mempersoalkan masalah-masalah yang semestinya sudah clear. Hasil ijtihad para ulama kalau kita mengkaji kitab fikih. Ya, contoh sampai sekarang masih banyak yang mempersoalkan sholat itu
Misalnya sholat subuh kunut atau tidak. Sampai saat ini masih banyak orang mempersoalkan dan mempermasalahkan sholat itu. Misalnya, maaf, ketika tahiyat tangan itu digerakkan cukup sekali atau begini-begini. Itu aja yang dipersoalkan. Sampai saat ini kita masih banyak mempersoalkan misalnya sholat tarawih, apa 23 rakaat dengan witirnya atau 11 rakaat dengan witirnya. Habis waktu kita, habis tenaga kita, habis energi kita untuk mempersoalkan persoalan-persoalan yang semestinya ini sudah clear dan sudah selesai di abad ke-12 12 abad yang lalu dengan lahirnya para mujtahid mutlak dalam fikih yang disebut khususnya dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, adanya mazhab Hanafi, adanya mazhab Maliki, adanya mazhab Syafi'i, dan adanya mazhab Hambali. Ini yang terjadi. Yang sedihnya lagi, Pak, masalah-masalah khilafiyah ini diperuncing sehingga kadang-kadang ada sebagian kelompok yang tega mengatakan, oh, kunut itu tidak ada contohnya dari Rasul, bahkan sampai mengatakan kunut waktu subuh itu bid'ah, dan dia mengatakan kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan yang sesat adalah tempatnya di neraka. Dan kita habis energi kita, Pak, habis waktu kita hanya untuk mempersoalkan persoalan seperti ini. Padahal yang terkandung dalam perintah Allah, sallu aqimus shalah, kemudian yang terkandung dalam sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, bukan hanya sekedar hal-hal yang seperti itu, tapi juga menurut kaidah, kalau kita belajar ilmu namanya ilmu usul fikih, yaitu ada kaidah dalam memahami teks-teks perintah dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu kaidahnya bunyinya al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu semestinya juga perintah terhadap apapun sarana yang membuat apa yang diperintahkan itu juga diperintahkan untuk kita mewujudkannya. Yang lebih sedih lagi, Pak, maaf, kalau kita pergi umroh misalnya, kita lihat, ya Allah, sorban made in China. Kita buka peci, beli peci ya Pak Jisak, made in siapa Pak Jisak? Made in China. Tasbih yang kita gunakan untuk berzikir ya setelah sholat made in China. Bahkan kadang-kadang gamis yang kita gunakan untuk sholat pun made in China. Bahkan sorban yang digunakan untuk sholat pun made in China. Mana produk-produk yang dimiliki oleh umat Islam? Padahal ajaran yang disebut dengan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi itu adalah ajaran Islam. Nah, inilah yang terjadi pada umat ini, Pak. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Saya kasih contoh lagi mungkin keluar dari ayat ini. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Apa yang dimaksud dengan wa atimul hajja wal umrata lillah ini? Sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Terus terang, banyak umat ini termasuk kita, umat Islam yang tinggal di Indonesia ini dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh dari tempat prosesi ibadah haji dan umroh kita. Bahkan mungkin tidak kurang dari 10.000 kilometer. Ya kan, Mbak ya? Dan ini gak akan bisa kita tempuh dalam waktu cepat kecuali punya alat-alat transportasi. Misalnya pesawat terbang. Misalnya apa lagi? Misalnya adalah kapal laut. Bahkan setelah kita sampai di tempat yang namanya misalnya kota Jeddah pun misalnya dari Indonesia ini, dari Jeddah itu kita harus menggunakan alat transportasi seperti mobil atau bus.
Jadi sebetulnya ketika Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, kalau melalui pendekatan, ya, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, perintah terhadap sesuatu, sebetulnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mewujudkan segala sarana apapun, ya. Bagaimana yang diperintahkan itu terlaksana, itu juga kita sebetulnya diperintahkan untuk mewujudkan sarana itu. Apalagi melalui pendekatan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali tersedianya sesuatu tersebut, maka mewujudkan sarana bagaimana apa yang diperintahkan itu terwujud juga hukumnya adalah wajib. Jadi apa artinya? Artinya adalah bahwa perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah itu sebetulnya kita sebagai umat ini harus membuat pesawat terbang. Artinya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah ini kita harus membuat kapal laut. Artinya apa? Kita diperintahkan juga oleh Allah segala sarana yang membuat engkau dan bisa mengantarkanmu untuk pergi ke tanah suci, prosesi ibadah itu juga kau harus wujudkan. Tapi apa yang terjadi? Maaf. Apa yang terjadi? Dalam hal pesawat, alat-alat transportasi, kita masih menggantungkan kepada produk-produk, maaf, dalam hal ini bukan orang Islam. Kenapa, Pak? Karena kita sibuk dan disibukkan dengan mengurus hal-hal yang semestinya tidak perlu lagi dipersoalkan dan dipermasalahkan. Dan ini yang terjadi pada umat. Apalagi masuk ke dalam cara berpikir kita sebagai umat, pemikiran-pemikiran yang jauh membuat kita dari agama kita dalam memahami agama secara utuh. Contoh, ajaran sekularisme. Apa itu ajaran sekularisme? Ajaran yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Ajaran liberalisme. Apa itu ajaran liberalisme? Ajaran dengan alasan hak asasi manusia, manusia bebas melakukan apapun tanpa diikat dengan peraturan agamanya sebagai muslim. Ajaran apa lagi? Ajaran materialisme. Apa itu materialisme? Segala sesuatu dihitung dengan materi, dengan keuntungan materi. Sampai maaf, kebenaran pun dihitung dengan materi. Astaghfirullahaladzim. Dan ini yang terjadi pada umat. Dan kita nggak sadar, Pak. Kita nggak sadar. Habis waktu kita hanya untuk mempersoalkan persoalan-persoalan seperti ini. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, mungkin kita kenal seorang yang bernama Rezis. Rezis itu dalam ilmu kimia, dia seorang ahli kimia. Sebetulnya Rezis ini adalah nama yang sebetulnya nama aslinya adalah Ar-Razi, seorang ulama tafsir, dan dia juga seorang ahli dalam kimia yang bernama Abu Zakaria Muhammad Ar-Razi. Dan beliau ini seorang ulama tafsir juga yang sempat menulis tafsir namanya At-Tafsirul Kabir, 32 jilid. Dan oleh orang-orang barat, khususnya bagaimana Rezis ini seakan-akan bukan seorang muslim, maka namanya Ar-Razi diganti dengan sebutan Rezis, seorang ahli kimia, seorang muslim. Kita mengenal seorang bapak kedokteran dunia yang disebut dengan Ibnu Sina. Tapi oleh mereka, supaya kita tidak ngeh, kalau kata bahasa Betawinya, ini seorang muslim, Ibnu Sina ini diganti dengan istilah Avesina. Padahal seorang muslim. Kita mengenal seorang yang bernama Al-Khwarizmi.
Kalau kita baca seorang Al-Khwarizmi ini, dia berkebangsaan Persia, ahli matematik dan bapak matematik dunia. Dalam waktu yang gak lama ini kita tahu dulu waktu kita masih di SD, di SMP, Pak, kita mengenal ilmu namanya satu ilmu yang bernama Al-Jabar. Penemunya seorang Muslim yang bernama Abdul Jabbar, seorang berkebangsaan Mesir yang pertama kali menemukan angka 0. Tapi apa yang terjadi pada umat ini? Sekarang kita dirusak dengan cara berpikir, memahami agama dengan habis energi dan waktu kita hanya dengan mempersoalkan masalah-masalah khilafiyah yang semestinya persoalan khilafiyah itu tidak perlu dipersoalkan. Kenapa? Karena persoalan khilafiyah itu bukan masalah yang bersifat yaitu hanya bersifat furu', bukan bersifat substansi dalam memahami agama. Nah, inilah yang saya rasa perlu kita, subhanallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Islam itu tidak mengenal apa yang disebut dengan pemisahan antara ilmu dengan agama. Islam itu tidak mengenal pemisahan antara ekonomi dengan agama. Islam itu tidak mengenal pemisahan antara politik dengan agama. Kenapa? Karena setiap muslim dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia mati meninggalkan dunia ini, dimanapun dia berada, apapun posisinya, apapun statusnya, seorang muslim itu wajib iman jadikan sebagai landasan kehidupannya, yang disebut dengan akidah. Itu adalah the foundation of life yang wajib ada pada diri setiap muslim, apapun dia dan apapun profesinya dan dimanapun dia berada. Yang kedua, selain iman jadikan sebagai landasan kehidupan, seorang muslim ini wajib hukumnya menjadikan syariat tata cara kehidupannya. Berekonomi yang nggak boleh keluar dari tata cara syariat. Berbisnis, silahkan berbisnis, tapi bisnis yang tidak boleh keluar dari syariat. Berpolitik, silahkan berpolitik yang tidak boleh keluar dari syariat. Diamanahkan oleh Allah misalnya kita sumber daya alam yang berlimpah, silahkan kelola, tapi kelolalah sumber daya alam itu yang tidak keluar dengan tata cara syariat. Jangan menghalalkan segala macam cara. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat ini wajib menjadikan akhlak karimah, akhlak mulia, pakaian kehidupannya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah, kata Rasul, menyampaikan syariat ini, menyampaikan risalah ini kepada umat manusia. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena syariat Islam itu Allah katakan, risalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah informasikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Endingnya pasti rahmatan lil alamin. Maka Islam gak mengenal ajaran sekularisme, Islam gak mengenal ajaran yang namanya liberalisme, apalagi yang disebut dengan pluralisme agama. Dan sebetulnya di Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, sebetulnya bulan Juli, itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya faham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama untuk diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi apa yang terjadi? Kita disibukkan dengan persoalan-persoalan yang semestinya sudah bukan lagi kita persoalkan. Mungkin ya kita baca ayat Al-Quran misalnya.
sehingga burung-burung tersebut betul-betul melemparkan batu tersebut, dan batu-batu tersebut menghancurkan ya pasukan gajah yang begitu gagah ketika itu, sehancur-hancurnya laksana daun dimakan oleh ulat belulat. Ayo kita pahami ayat ini sesuai dengan apa yang ada pada saat ini. Coba kita lihat. Dalam akhir zaman, peperangan yang sangat ditakutkan itu apabila ada satu negara mempunyai kekuatan alutsista, yaitu senjata dalam perang, yang mereka begitu-begitu canggih dan menguasai alat-alat pertempuran yang bisa diluncurkan dari atas, yang sekarang mungkin namanya adalah drone, yang namanya adalah rudal. Itu kan, Mbak. Jadi jangan berharap suatu negara akan ditakuti, jangan berharap suatu negara akan kuat pertahanannya kalau negara itu tidak mempunyai senjata yang bisa meluncurkan rudal-rudal dan drone dari langit, yang bisa menyasar objek sasarannya percis seperti yang dicontohkan oleh Allah dalam surat Tarmihim bihijaratin min sijil faja'lahum ka'asfin ma'kul. Semua objeknya tepat kena sasaran, hancur sehancur-hancurnya. Dan itu adalah sekarang yang disebut teknologi rudal dan drone. Kan ini, Pak. Jadi yuk kita pahami Islam ini secara utuh. Yuk kita pahami Islam ini jangan parsial. Maka dalam Islam itu tidak ada yang namanya pemisahan agama dari kehidupan sehari-hari. Itu yang terjadi, Pak. Tapi apa yang terjadi? Kita ini dimasukkan pemikiran-pemikiran yang menghancurkan kita sendiri dari dalam. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mempertajam persoalan ini. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang sudah jelas-jelas masalah khilafiyah, dengan begitu mudah dia katakan, oh itu bid'ah, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Yang sedihnya lagi kita katakan, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu adalah masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Ini yang terjadi pada umat. Jadi sebetulnya firman Allah aqimus shalah, hadis Nabi yang kita pelajari hari ini, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku ini salat, kata Rasul. Bukan hanya sekedar bagaimana cara sujud, bukan hanya sekedar bagaimana cara ruku, bukan sekedar hanya bagaimana cara i'tidal, tapi juga salah satu yang membuat sholat kita sah adalah menutup aurat. Sehingga ulama mengatakan satrul aurati, menutup aurat fis shalah, hadza min syuruti sihhatis shalah. Ini adalah diantara syarat sahnya sholat. Artinya sholat tidak akan sah, pasti batal kalau kita sholat tidak menutup aurat. Dan apa sarana untuk menutup aurat? Adalah kain, adalah tekstil. Jadi sebetulnya ketika Allah nyuruh kita wa aqimus sholata, tegakkanlah olehmu sholat, dan Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli, sebetulnya Rasul juga melalui pendekatan kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, perintah terhadap sesuatu sebetulnya adalah perintah. Segala sarana yang membuat objek yang diperintahkan itu terlaksana juga kita sebetulnya diperintahkan. Sehingga ada kaidah fikih mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna dan tidak akan terlaksana kecuali mewujudkan sesuatu itu dan sarana tersebut. Maka mewujudkan sarana itu sebetulnya hukumnya juga wajib. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Pak. Mudah-mudahan jangan membuat kita hanya sibuk dalam hal mempersoalkan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan. Mari kita pahami agama ini, ayat-ayat, teks-teks Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi, seperti misalnya apa yang dinyatakan oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli,
bahwa sebetulnya makna lafaz perintah dalam Al-Quran, bahkan hadis Nabi, sebetulnya di antara maknanya ada yang disebut dengan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Nah, inilah yang kita lihat sekarang. Yuk mari sama-sama kita bangkit. Yuk sama-sama bahwa apapun dalam maka Islam itu tidak mengenal pemisahan ilmu pengetahuan dari agama. Islam itu tidak mengenal pemisahan iman dengan ekonomi, karena bagaimanapun Islam tidak mengenal ajaran sekularisme, liberalisme, apalagi materialisme. Maaf, naudzubillah, kadang-kadang ngaku muslim tapi cara berpikirnya berpikir masuk ke dalam ajaran yang disebut dengan komunisme. Silahkan kalau ada pertanyaan, Mbak. Kalau enggak, kita tutup. Silahkan. Cukup Pak ya? Oke. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang sangat terbatas ini ya, betul-betul kita memahami Islam itu secara komprehensif. Maka sebetulnya ketika Allah, saya kasih contoh tadi, menyuruh kita untuk sholat, menyuruh dalam hadis Nabi memerintahkan kita untuk sholat, bukan hanya bagaimana cara sujud, bukan hanya cara bagaimana cara yang disebut dengan cara ruku, cara iktidal, bacaan Fatihahnya, bukan itu saja. Sebetulnya yang tersirat di situ juga adalah apapun sarana yang mengantarkan sholat kita benar dan sah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu dengan ditutupnya aurat dan dengan menutup aurat. Dan kita tahu sholat tidak akan sah sekhusyuk apapun kalau aurat yang terbuka, apalagi dibuka, dan sarana untuk menutup aurat itu adalah kain atau tekstil. Jadi artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, di antara yang tersirat di situ, umat, jadilah engkau para pengusaha-pengusaha tekstil, pengusaha-pengusaha tekstil, bahkan owner-owner, pemilik-pemilik tekstil. Apa yang terjadi pada umat ini, maaf, jangankan apa yang disebut dengan pesawat, jangankan apa yang disebut dengan alat-alat transportasi yang mengantarkan kita ke tanah suci, alat yang membuat sholat kita sah seperti menutup aurat pun, yang terjadi adalah, maaf, kita masih belum mampu memilikinya dan menguasainya. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.